فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Iya. Artinya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah dan menyapinya selama 30 bulan. hingga ia dewasa. Pada umur 40 tahun, dia akan berdoa kepada kedua orang tuanya. Itulah orang-orang yang kami terima amalan baiknya, dan kami hapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat di dunia. Dan orang-orang yang berkata kepada orang tuanya, apakah kamu? Orang tuanya akan berdoa, dan celakalah kamu. Berimanlah kepada Allah. Sungguh janji Allah itu benar. Ya. Dan dia anak itu berkata, itu hanyalah dongeng orang pada zaman dahulu. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan semuanya. Subhanallah. Biasa. Udah bisa baca ayat Al-Qur'annya, bisa baca artinya loh. Luar biasa. Kita abang-abang kalah banget. Abang-abang ya udahlah Bang ya. Ya mudah-mudahan ya. Belajar Bang ya. Nah, seharusnya karena abang-abang kita termasuk saya sendiri, Reza sendiri, kita orang tua mengkoreksi. Iya. Selain kita menghayati Al-Qur'an, kita harus tahu makna Al-Qur'an. Supaya itu menjadi pencerminan diri kita kelak. Iya. Itulah orang-orang yang cinta akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Jafar benar-benar bisa menginspirasi kita semua yang ada di studio hari ini, dan pastinya buat Anda di rumah. Iya. Mungkin ini pertanyaan buat ibunya Jafar. Bagaimana sih metode ajaran yang ibu terapkan sehingga bisa menjadikan Jafar seperti ini? Bagaimana? Kayak Umi cerita tadi ya, Iya. mencontoh ya. Memberi ya. Makanya kalau kita orang tua belum bisa mengaji, pergilah mengaji. Iya. Perbaiki makhrajnya, karena tidak ada guru yang lebih baik dari orang tuanya. Kalau guru di sekolah itu hanya pendamping ya. Iya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa mengaji, merugilah satu keluarga. Iya. Ya, orang tuanya dulu mencontoh. Ya. Karena orang tua ini adalah contoh bagi anak-anaknya kelak. Iya. Oke. Mungkin juga nih sayang Jafar, kakak kepengen tahu nih selama ikut Hafiz Indonesia 2014 di salah satu stasiun televisi swasta, apa pengalamannya? Apa pelajaran yang bisa Jafar dapatkan di sana? Banyak ya. Banyak kawan teman-teman yang udah menghafal berapa juz. Iya. Dan satu kawan Jafar yang bernama Musa, Iya. umurnya berusia 6 tahun, Iya. telah menghafal 30 juz. Ya, subhanallah ya nak ya. Subhanallah. Jadi Jafar kepingin nggak seperti itu ya sayang ya. Ya subhanallah. Mudah-mudahan ya kita doakan kepada Jafar Shadiq dijadikan anak yang soleh. Tambah Qurannya tuh tambah terus ya sayang ya. Jangan pernah bosan. Karena banyak orang hari ini bosan dengan Al-Quran. Lebih cinta kepada musik. Nggak tahu musik apa. Wallahu a'lam. Bukan om-om kan? Bukan om. Bukan, siapapun mereka. merasa Umi di Karena sana. budaya Barat hari ini akibat plural kultural banyak kali mencontoh budaya Barat. Musik yang disenangi anak-anak kita itu aneh bin ajaib. Justin Bieber. Seharusnya yang kita cintai kan Assalamualaikum, punya kita sendiri Aceh lah. Karena kalau kita tidak mencintai Aceh sendiri ya berarti kita akan menanamkan seluruh sejarah Aceh, bahasa-bahasa Aceh dan seluruh budaya Aceh itu tertanam sehingga anak kita tidak tahu apa itu Aceh. Iya, benar. Makanya kan pengharapan saya bukan hanya yang ada di studio maupun di rumah. Kenali siapa, ini kan juga kita masih dalam berbau-bau hari pahlawan loh. Siapa generasi-generasi Aceh yang hebat, siapa itu harus kita kenali. Lagu-lagu yang bagaimana perlu dicinta. Oke. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang banyak sekali dengan Jafar Shadiq dan juga ibunya yang sangat menginspirasi ya. Tapi Umi, ini juga ada yang gak kalah lebih luar biasa lagi. Nah, ini kita juga udah kedatangan
Umi Aina, ini pengelola bimbel bimbingan belajar plus tahfiz Al-Quran. Tepuk tangan dulu buat Umi Aina. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Iya. Ya, silakan Umi. Nah, bagaimana nih abang-abang? Udah ngeliat Umi kan, udah lebih damai lagi hatinya, adem ya. Kayak gini nih kalau mau cari calon istri, rekomendasi. Oke, dan hari ini kita selain kedatangan Jakfar sudah ada Umi Aina, di mana Umi sendiri adalah pengelola bimbel bimbingan belajar plus tahfiz Al-Quran. Ya, ini kayaknya dari tadi Raisa baca sedikit backgroundnya itu punya beberapa cabang. Ini kayaknya mulai memberikan respon yang sangat positif ya Umi ya? Iya, Iya. Alhamdulillah kita sudah memiliki 3 cabang. 3 cabang. 2 di Banda Aceh, 1 di Aceh Besar, yang baru di sini di Ketapang. Ketapang Iya, ini di yang Ketapang. paling baru? Yang paling baru sekitar 10 bulan ini. Tapi subhanallah responnya luar biasa. Luar Iya. biasa. Iya, dalam Karena waktu ada plus ini. tahfiznya Iya, loh, Umi. subhanallah. Iya. Oke, ini Umi kalau mungkin kita semua pengen tahu Umi, ini pertama kali bimbingan belajar plus tahfiz Al-Quran ini dibangun pada tahun berapa ini Umi? Sebenarnya saya memulai karir sebagai guru ya, guru di luar sekolah gitu ya, guru kursus dulu. Jadi guru kursus bahasa Privat, Inggris ya? sebenarnya. Oh, dari bahasa Inggris Iya. pindah Jadi alur gitu iya, Umi. jadi saya memulai karir ketika saya berusia masih 17 tahun. Saya sudah dipercaya mengajar di beberapa bukan bimbel. Dulu zaman kita dulu ya mungkin Umi ya, itu belum ada bimbel kan? Belum ada bimbel. Bimbel. Yang ada itu kursus bahasa Inggris yang booming les, dengan les komputer ya, Iya, Umi betul. ya, zaman kita dulu ya. Tidak ada tahfiz dulu. Oh, tidak ada tahfiz, tidak ada bimbel. Jadi waktu dulu ketika saya berusia 17 tahun itu ya saya udah mulai merintis karir. Kemudian di tahun 1997 kami membuka masih kursus bahasa Inggris. Iya. Jadi masih kursus bahasa Inggris sampai 2004 menjelang terjadinya peristiwa tsunami ya. Jadi pada saat itu semua aset kami luluh lantak habis ya, termasuk tentor juga di sana karena kami selalu mencari tentor-tentor di sekitar bimbel ya terdekat atau kursus terdekat itu di daerah Merduati, Mbak Raisa. Iya, di daerah Merduati. Jadi di sana semuanya hancur ya aset, tapi yang jadi pelajaran bagi kami itu ada tertinggal ya, tertinggal papan tulis, kemudian beberapa kursi ya, jadi mungkin sebuah pertanda bahwa kehancuran itu mungkin bisa dimulai nanti suatu saat ya. Oke. Subhanallah. Sekarang saya mau nanya nih sama Umi Aina, apa motivasi Umi membuat 9 bimbel tadi Iya, ya. plus hafid tergerak oleh apa? Iya, jadi dimulai dari tragedi itu juga Ibu ya. Jadi kita yang selamat ini kan insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang terbaik. Orang yang lebih baik lah, orang yang lebih baik lagi ya. Jadi ketika saya berniat akan membuat sebuah kursus lagi, saya akan membuat yang lebih baik lagi dari yang sudah pernah saya buat. Subhanallah. Jadi dengan niatan itu kami memperbaiki diri, mengisi hati kami, amalan kami ya, banyak-banyak pergi kajian atau kemana gitu ya. Jadi di sana kami temukan bahwa mungkin Umi lebih tahu bahwa orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang khusus ya bagi Allah betul. ya. Jadi sebaik-baiknya kamu gimana Umi ininya? Karena orang mengajar Al-Quran itu satu harus ada keridaan dan keikhlasan. Subhanallah. Bukan hanya mengharap uang saja Iya, benar. atau gaji. Makanya orang dalam menjalankan ilmu agama ini luar biasa dan subhanallah. Kalau kita mengajarkan sesuatu dengan keikhlasan dan keridhaan, itu Allah akan menambah selalu ilmu dia. Dan selain itu ada plus dan juga akan diberi pahala setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah subhanallah, atas dasar pengetahuan kami tentang itu kami tergerak. Iya. Waduh, kita selama ini mengajarkan hanya bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Hanya bahasa Inggris. Memang itu perlu ya, Bu ya, perlu ya, Umi ya. Jadi
Tapi kami kemudian membuat bimbingan belajar karena permintaan masyarakat juga, request masyarakat, karena sekarang kan sudah booming bimbel ya. Jadi anak-anak ingin meraih juara, jadi pada daftar rame-rame ke bimbel gitu. Sedangkan bimbel pada masa itu tahun 2008 ya kita baru mulai lagi, kita vakum. 2004 sampai 2007 kita vakum. Kemudian kita mulai kembali tahun 2008 itu dengan dari nol. Ya kita agak riskan karena ya banyak bimbel-bimbel yang mohon maaf non muslim yang menghandle-nya gitu kan. Jadi saya sebagai orang yang pernah bergerak di bidang pendidikan ini merasa kenapa mereka membuat begitu banyak bimbel-bimbel gitu kan. Kenapa kita tidak saya menarik kesimpulan bahwa karena orang muslim sendiri yang mampu tidak mau membuat gitu. Jadi kami membuat bimbel dengan niatan untuk bisa memperbaiki diri dan generasi penerus ya, generasi emas. Berarti jadi makanya ditambah loh dengan plus Al-Quran itu. Sama dengan Umi Aina dengan mamanya Ja'far tadi, yang bahwa kalau tidak ada motivasi dari kita sendiri, orang Islam untuk menarik pembacaan Al-Quran, lebih mengenalkan isi kandungannya, bukan berarti tidak boleh belajar bahasa Inggris. Benar. Karena kita menguasai bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain itu subhanallah ya. Kita bisa jalan-jalan ke seluruh dunia, bisa dakwah. Ya sebenarnya itu bagus. Tapi ingat, karena Al-Quran ini adalah pokok utama kalau kita bagi orang yang beragama Islam. Jadi motivasi Umi untuk membuat suatu bimbel yang plus ada tahfidz itu subhanallah, saya sangat mensupport. Mudah-mudahan ada ketertarikan lagi dari para orang tua. Baik para ibu dan bapak untuk lebih konsekuen anak-anaknya itu, jalurnya itu supaya melahirkan generasi berkualiti. Oke, Raisa. Nah, ini saya lagi kembali bertanya kepada Umi Aina. Ini Umi, bagaimana sih Umi menjalankan program-program bimbel ini selama ini? Bimbel kita itu terdiri dari bimbingan belajar beberapa mata pelajaran di sekolah ya, termasuk English juga, bahasa Arab, matematika, sains, fisika ya. Terus tapi diselaraskan dengan akidah akhlak. Jadi kalau ada pelajaran matematika, itu contoh-contohnya didekatkan dengan tauhid. Gitu ya. Ada sebenarnya dalam fisika juga begitu. Kita Aceh itu ada keistimewaan. Benar. Makanya di provinsi Aceh umumnya dan khususnya di Kota Banda Aceh itu sudah ada dinia. Malah ada pembentukan karakter guru untuk seluruh provinsi Aceh. Karena setiap orang guru ya yang berhadapan dengan murid, apakah guru matematik, fisika, biologi, bahasa Inggris seperti Ibu bilang tadi, itu mereka harus memasuki sisi-sisi akhlak yang baik kepada anak-anak. Karena itu pendidikan karakter namanya. Kalau tidak, syukur kalau ada orang tua yang kalau tidak mampu mengantarkan anaknya pengajian, dia memanggil guru ke rumah. Ini yang tidak belas sama sekali loh. Berarti tidak didapati agamanya di mana-mana loh. Makanya sekarang diharapkan seluruhnya bagi para guru-guru. Jadi biarpun kita guru olahraga, kita harus menyampaikan, ayo anak-anak kita berbaris, kesehatan itu luar biasa loh. Supaya kesehatan itu baik, kita harus melihat sifat-sifat Rasulullah. Makan tangan kanan, masuk WC kaki kiri, makan sambil duduk, minum sambil duduk, itu sudah mengajarkan akhlak. Padahal itu menyangkut dengan kesehatan. Jadi seperti yang bilang, sampaikanlah walaupun satu ayat. Betul sekali. Oke, ini juga sebenarnya yang namanya wanita pasti adalah salah satu yang akan menjadi seorang ibu, pasti mereka adalah salah satu kunci utama dari kesuksesan anak, bisa dibilang seperti itu. Betul. Nah, ini dengan punya 3 bimbel yang kayaknya ini udah banyak sekali ya. Itu kalau boleh tahu ini Umi, ada berapa sih jumlah murid yang sudah terdaftar di Super Bimbel ini? Di 9 bimbel ya. 9 bimbel. Di 9 bimbel, Al-Azam 9 bimbel. Sudah sekitar 450 siswa. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Subhanallah. Berarti sudah 400 lebih loh anak yang bisa hafid Al-Qur'an. Nih, tunggu dulu nih. Tadi kan katanya kan ada yang pengen belajar juga kan tahfiz Al-Qur'an. Abang-abang masih bisa kan? Ini tidak ada batasan usia atau ada batasan usia untuk bisa bergabung di 9 bimbel ini? Untuk di 9 bimbel ya,
sebenarnya ada batasan usianya ada juga. Oh, ada batasan. Iya. Oh, saya mengusulkan, Iya. mengusulkan kepada Boleh, Umi Umi. Aina, Iya. kalau bisa untuk SMU ke atas itu ada bimbel juga. Iya, Untuk insya Allah, para insya Allah. remaja kita. Setuju. Pasti nanti mereka langsung mendaftar Umi. Insya Karena Allah. saya yakin. kalau kan orang SMU ke atas itu dia akan menjadi seorang ibu dan ayah. Iya, Jadi harus mantap mereka. Oke. Oke. Jadi ada 450 siswa dan juga siswi. Ini ada berapa tenaga pengajar, Umi? Kurang lebih ada 40 tenaga pengajar dan 10 orang staf manajemen yang kita pakai. Alhamdulillah. Oke, nah dan di studio kita hari ini juga sudah ada kedatangan murid-murid dari 9 bimbel. Mungkin boleh silakan. Ayo masuk Silakan. sayang. Waduh. Subhanallah. Aduh, Ganteng-ganteng ya, cantik-cantik juga. Ini yang di tengah boleh dong kakak salamin dulu. Iya. ya silakan duduk Silakan sayang. duduk.